Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sana BTV, senang sekali tentunya saya Ricky Amelia di hari ini kembali hadir di layar kaca Sana BTV dalam obat obrolan kesehatan. Nah, di obrolan kesehatan kali ini Sana BTV saya sedang berada di klinik Beauty dan tentunya saya akan berbincang-bincang dengan narasumber saya. Hari ini kita sapa dulu narasumber kita. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Febri Aryosari, spesialis THT bedah kepala dan leher. Halo dokter, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih nih dokter di tengah kesibukannya hari ini mau diajak untuk berbincang-bincang dulu barengan saya hari ini untuk mengedukasi Sana BTV yang ada di rumah juga. Nah Sana BTV, hari ini kita akan berbincang-bincang itu dengan tema Ayo Kenali dan Peduli Kanker Kepala dan Leher. Nah ini ngobrol-ngobrol masalah kanker kepala dan leher. Kita garis besar dulu ya dok ya. Ini kanker kepala dan leher ini kanker apa sih dan seperti apa? Jadi untuk kanker kepala dan leher ini itu suatu kondisi di mana kita temukan tumor yang berupa benjolan atau massa di bagian kepala dan leher ya. Khususnya kalau di bagian THT yaitu tumor-tumor yang berada di telinga, hidung, tenggorok termasuk rongga mulut sampai ke bagian leher. Kebetulan ya kita lagi dunia memperingati Hari World Head and Neck Cancer Day atau peringatan Hari Kanker Kepala dan Leher Sedunia. Itu tepatnya tanggal 20 Juli 2020. Oke, baru beberapa hari yang lalu gitu ya. Nah dok, ngobrol-ngobrol masalah kanker kepala dan kalau dilihat tadi dari seperti apanya sudah dijelaskan ya, sedikit ada ciri-cirinya nih, ada benjolan mungkin yang sering mungkin di belakang telinga gitu-gitu dok. Nah mungkin ciri-ciri lebih spesifik ya dok, mungkin yang bisa kita kenali, oh ini termasuk ciri-ciri nih biar segera diperiksakan juga, seperti apa? Jadi untuk ciri atau gejala awal ya untuk tumor di bagian telinga, hidung, tenggorok ini tergantung dari tumor primer atau tumor induknya lokasinya di mana. Kalau tumornya itu adanya di bagian hidung, biasanya pasien mulai mengeluh atau masyarakat mengeluhnya keluhan-keluhan yang ada di hidung seperti hidung tersumbat gitu. Kemudian dia mulai keluar ingus bercampur darah atau riwayat mimisan berulang dengan adanya nyeri di hidung. Tapi beda kalau misal tumornya berada lokasinya di tenggorok, contohnya di pita suara. Ya pasien gejala awalnya biasanya datang dengan suara serak, rasa mengganjal di tenggorok, batuk berdarah, bahkan kalau udah yang gejala berat atau stadium lanjut, pasien itu datang dengan keluhan sesak napas. Jadi makanya kita perlu mengenali nih, dengan hari peringatan ini kita perlu mengenali, memberikan lagi edukasi mengenai gejala awal yang banyak dikeluhkan pada kanker kepala dan leher. Nah biar masyarakat juga lebih aware ya dok ya dengan ciri-ciri yang mungkin biasanya terkadang juga sering diremehkan nih, mungkin oh ternyata hidung tersumbat, kira mungkin alergi atau flu dan biasa, sudah mungkin flu biasa tapi sudah berulang kemudian disertai dengan nyeri pada hidung gitu. Kemudian riwayat mimisan sudah merupakan gejala awal nih, kita udah mulai peduli, udah mulai dilakukan pemeriksaan apakah benar flu biasa atau memang ada hal lain. Nah ini mungkin bisa jadi catatan. Kalau melihat dari ciri-ciri awalnya mungkin sering sekali ya dok ya, kita mungkin yang apalagi yang mungkin punya alergi ya Gejala biasa. Biasanya dok gimana nih mungkin selain sudah sering berulang, apalagi mungkin yang memang jadi catatan penting untuk Sana BTV yang ada di rumah untuk segera memeriksakan misalkan ada ciri-ciri tertentu. Kalau yang tadi gejala awal udah kita sebutin ya. Nah yang penting ini kita lihat lagi. Jadi kalaupun nanti tampak adanya benjolan seperti kita lakukan perabahan di telinga tuh ada teraba benjolan. Nah kita lihat lagi perjalanan penyakitnya. Nah biasanya kalau untuk tumor ini kan ada dua ya mbak ya, ada tumor jinak dan tumor ganas. Nah untuk tumor ganasnya yang kita sebut kanker ya. Kalau untuk tumor ganas atau kanker biasanya progresivitas perjalanannya cepat, hitungan dalam bulan itu udah memberat dia. Beda kalau dia tumor jinak, biasanya perjalanan penyakitnya lambat, bisa setahun, puluhan tahun gitu. Kemudian kalau kanker ganas yang perlu kita lihat biasanya keluhannya berat. Kalau yang jinak kan biasanya ringan ya. Kalau beratnya gimana? Dia udah ada nyeri hebat biasanya. Di telinga ada namanya kita sebutnya cancer pain, nyeri hebat karena adanya kanker gitu. Kemudian yang kedua biasanya
Kalau contohnya pada hidung, kalau flu biasa atau infeksi biasa gitu, dia dikasih pengobatan biasanya membaik. Nah, kadang kan dia pasien ini udah berobat mungkin, tapi tidak kunjung membaik, malah memberat dengan cepat progresivitasnya. Terus kalau pada kanker biasanya dia bisa meluas. Bukan awalnya hanya gejala hidung, ternyata kok 2 bulan kok telinganya terasa penuh, nyeri, berdenging gitu, berarti ada perluasan ke jaringan sekitar gitu. Jadi dari sana kita harusnya udah aware, udah peduli nih, mungkin gejalanya ke arah sana gitu, sehingga deteksi pun kita lakukan sedini mungkin. Gitu. Oke. Nah kalau sebenarnya dari jenis-jenisnya dok, ini ada jenis-jenisnya juga nggak sih kalau untuk kanker pada leher ini sendiri? Oke, kalau sebenarnya kalau kanker ya, yang ada jenisnya itu sebenarnya tumornya, tumor jinak sama tumor ganas yang tadi saya bilang ya. Tapi kalau jenis kanker itu lebih ke tahapannya, stadiumnya, apakah stadiumnya awal ataupun stadiumnya udah yang lanjut gitu, lebih ke situ. Terus kalau misal macam-macam kankernya ya tergantung lokasinya sekarang. Oke. Apakah lokasinya di rongga mulut gitu, apakah di hidung atau di telinga, itu tergantung dari lokasi tumor induknya gitu. Nah dok, kalau misalkan kita juga mungkin orang awam juga sering dengar ya dok ya, kalau misalkan ada orang yang mengidap kanker ada stadium 1, 2, 3, dan 4. Nah biasanya dok dari stadium gimana nih penghitungan apa menurut waktunya kah dari stadium 1, 2, 3, dan 4 itu tadi, dan mungkin dari stadium 1 ke stadium 2 itu tergantung imun tubuh kah atau mungkin tergantung waktu juga? Jadi kalau untuk penilaian stadium, kalau pada kanker itu ada 3 penilaian. Yang pertama T-nya, terus kedua N-nya, kemudian yang ketiga M-nya. Kalau T itu tumornya, ukuran tumor. Contohnya kalau pada yang paling banyak ini kanker di bagian TT, kanker nasofaring ya. Nasofaring ini bagian yang di belakang hidung, tepatnya di bagian bawah tulang tengkorak kita dasar. Nah, jadi misal kalau di situ T-nya itu ada ukurannya. Apakah kurang dari 6 cm gitu atau lebih dari 6 cm gitu ya, ataukah sudah meluas ke jaringan sekitar, ke rongga mulut, ke kepala gitu. Kemudian yang N-nya itu penilaian apakah dia meluas ke leher. Kadang kan tumor induknya di hidung, tapi kok benjolan yang tampaknya di leher karena dia udah meluas. Kemudian yang M-nya itu adalah metastase, penjalaran, meluasnya udah yang ke jauh. Apakah ada ke paru kankernya, apakah ke hati atau ke ginjal gitu. Jadi dari sana kita nentuin stadiumnya. Stadium 1, 2, semakin tinggi T, semakin tinggi pembesaran kelenjar N atau metastase, maka makin tinggi stadiumnya. Gitu. Nah nanti kita bahas lagi lebih lanjut ya dok ya. Saya pengen tanya juga nih untuk pemeriksaannya apakah ada screening khusus atau lain sebagainya ya dok ya. Saya dengar kanker kepala dan leher ini. Tapi kita jeda dulu sesaat, Sana BTV jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Sana BTV kembali lagi di obrolan kesehatan, kita masih barengan sama dokter Febri. Dok, kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol. Untuk kita tahu dan mendeteksi itu benar-benar jenis tumor itu seperti apa? Apakah memang ada screening khusus nih untuk memeriksakan apakah ini benar-benar kanker atau mungkin hanya tumor biasa atau seperti apa? Oke, baik Mbak. Jadi untuk kita mendeteksi ya, mendiagnosis secara pasti itu kalau pasien datang tetap dari awal kita nilai keadaan umum pasiennya dulu ya. Keadaan pasiennya, apakah pasien masih baik ataukah sudah kurang baik gitu ya, lemas, terus status nutrisinya, apakah pasiennya dehidrasi, itu tetap kita nilai dulu. Kemudian kita lakukan anamnesis, kita tanya ke pasiennya apa gejala yang dirasakan. Nah, khasnya tadi kalau pada kanker yang saya bilang itu progresivitas perjalanan penyakitnya cepat. Nah, kalau kita udah mengarah ke sana, kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan secara menyeluruh ya. Dengan kita lihat, kemudian kita kalau misal benjolan yang dapat diraba, kita lakukan perabaan. Nah, untuk bagian THT nih Mbak, kita punya modalitas. Jadi kayak kita punya kamera endoskopi yang bisa lihat langsung gitu. Kalau ke hidung kita bisa lihat langsung di dalam hidung gitu. Apakah memang ada tumornya gitu. Atau di telinga kita masuk ke rongga telinga atau tenggorok, kita nilai dengan modalitas yang kita ada ya. Kalaupun tidak ada endoskopi, kita bisa gunakan lampu kepala dengan pemeriksaan sederhana gitu. Nah, ketika dibutuhkan pemeriksaan penunjang, contohnya kita udah temukan masa tumornya di hidung, terus kita lihat ini kayaknya udah meluas gitu.
terus ke jaringan sekitarnya udah ada yang rusak gitu. Mungkin kita butuh pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan radiologi yang paling sering kita bisa lakukan CT scan gitu ya. Namun untuk diagnosis pasti apakah ini suatu tumor jinak atau kanker, berarti kita harus melakukan tindakan pengambilan jaringannya langsung. Jaringan yang benjolan yang kita duga tumor itu kita ambil langsung dengan tindakan operasi, namanya biopsi ya, biopsi. Nah dari biopsi itu nanti keluar hasilnya, dibaca sama dokter spesialis juga, teman sejawat kita, patologi anatomi, baru keluarlah hasilnya apakah tumor jinak ataupun suatu tumor keganasan gitu. Jadi kalau diagnosis pasti ya memang kita butuh tindakan biopsi, pembedahan. Tapi untuk ke langkah biopsi tetap kita harus lewati proses-proses tadi. Oke, baik. Dok, yang sering terjadi nih kasus mungkin sering juga didapati oleh sahabat BTV yang ada di rumah. Ketika pemeriksaan mungkin yang mengidap kanker ya, dok. Ternyata setelah pemeriksaan ternyata ini sudah masuk ke stadium yang tinggi seperti itu. Nah ini biasanya kenapa sih dok? Apakah memang kanker ini tidak bisa dideteksi dari gejala-gejala awal atau seperti apa sebenarnya? Nah ya, khususnya ya uniknya untuk tumor di bagian THT ini ya Kak, kebanyakan kan lokasinya ini tersembunyi. Contohnya kayak di tenggorok, namanya kita nampak tenggorok, tapi kan daerahnya itu di dalam. Kayak ada tumor di pita suara, ketika sudah timbul gejala baru kita tahu ada gitu. Nah karena lokasi yang tersembunyi ini, kadang tumornya udah tumbuh, kayak di nasofaring, tumornya udah tumbuh di nasofaringnya. Tapi kan kita nggak nampak, terus mungkin timbul gejala-gejala yang awal tadi, tapi karena kita belum tahu, kita kurang aware, kurang peduli sama gejala awalnya tadi, kita anggaplah gejala biasa. Nah, lama-kelamaan keluhan memberat, pasien baru datang periksa ke kita karena ya itu tadi mungkin dia belum mengenal, belum tahu gejala awal, jadi belum bisa mendeteksi lah dia secara cepat. Sehingga pasien datang ke kita sudah dalam stadium lanjut, udah banyak keluhan karena itu lokasinya yang tersembunyi. Kadang tumor udah tumbuh tapi gejalanya masih dianggap gejala biasa. Iya. Jadi memang tidak bisa dideteksi langsung. Kalau kita ke penyebab biasanya yang bisa menyebabkan kanker, terutama ini untuk kanker pada leher yang bisa jadi penyebab, biasanya apa? Kalau penyebab dari kanker itu biasanya secara keseluruhan yang mempengaruhi ya. Yang paling mempengaruhi faktor penyebabnya ya biasanya itu adalah dari pola hidup kita, pola hidup kurang sehat. Yang pertama itu dari faktor makanannya, lebih sering mengkonsumsi makanan pengawet gitu, seperti ikan asin. Nah, ikan asin ini dia mengandung zat nitrosamin yang ternyata ditemukan oleh banyak di sel kanker yang di kepala dan leher. Jadi pada diperiksa ternyata banyak yang mengandung itu gitu. Apalagi kalau kita di Bengkulu kan banyak ya yang mengkonsumsi ikan asin karena kita banyak pantai dekat laut gitu. Yang kedua dia mengkonsumsi makanan-makanan pengawet seperti makanan kaleng, ikan sarden gitu atau mie instan gitu kan. Kemudian riwayat merokok, alkohol atau mengunyah tembakau. Kadang mengunyah tembakau juga meningkatkan resiko kanker di mulut. Iya, kemudian yang kedua itu bisa juga kalau yang pada kanker di hidung dia paparan kayak debu nikel, tekstil atau kayu bakar. Nah itu yang berlangsung lama atau panjang itu bisa meningkatkan juga. Kemudian kurang ya pola hidup seperti kurang aktivitas fisik, kurang olahraga gitu, sama mungkin imunitas yang menurun. Imunitas menurun mungkin faktor stres juga bisa gitu. Nah mungkin ditanya juga apakah keturunan atau enggak nih dok kanker, kan biasanya banyak yang nanya ya. Secara data dari yang kita dapatkan sebenarnya kayak di Cina itu pernah ada penelitian satu keluarga yang berisi 49 anggota, ternyata dari 40-an itu didapatkan 9 orang kanker di kepala bagian. Jadi dari sana mungkin memang ada faktor genetik di mana dia mewariskan mungkin sel-sel kankernya mungkin kepada keturunannya gitu. Itu kalau penelitian yang di Cina. Gitu. Jadi memang ada penelitiannya ya dok. Iya. Kalau yang kanker itu juga punya keturunan. Iya. Tadi disebutkan untuk penyebab-penyebabnya ya dok. Berarti mungkin ada orang-orang yang apa ya dok? Jadi berpotensi tinggi tidak ya dok? Mungkin yang
pabrik. Iya itu tadi Kak ya. Ya kalau resiko tinggi ya itu tadi kalau misalnya yang mengkonsumsi secara rutin ikan asin, makanan pengawet. Kedua terus mungkin yang dia kerja di pabrik tekstil yang setiap hari terpapar debu. Kemudian orang yang tadi juga memasak dengan kayu bakar, hidungnya terpapar lama dengan asap gitu. Kemudian kalau dari data juga biasanya lebih tinggi pada ras Mongoloid, ras Asia kita nih, kayak Cina, Vietnam, Thailand. Ada beberapa penelitian juga banyak mengenai ras-ras Mongoloid. Kalau tadi sudah penyebabnya, apakah ada juga nih untuk pencegahannya? Boleh nanti ya Dok ya dijawab di segmen terakhir. Kita masih ada satu segmen terakhir juga mungkin di pencegahannya sekalian juga nanti Dokter bisa memberikan pesan-pesan juga nih untuk sana BT. Karena kalau bicara mengenai telinga hidung tenggorokan juga banyak penyakit lain ya Dok ya. Misalnya masalah kanker pada kan juga ada pesan-pesan lainnya juga nih. Kira-kira apalagi banyak penyakit ini memang karena pola hidup ya Dok ya. Pola hidup tidak sehat. Macam-macam sakit dikit orang tua langsung bilang darah sebelah tuh ya. Jadi nanti mungkin ada catatan-catatan juga dan pesan yang ingin disampaikan juga untuk Sana BTV. Baik. Kita jeda dulu sebentar. Sana BTV tentunya kami akan segera kembali dan jangan kemana-mana, tetap di obrolan kesehatan. Sana BTV kembali lagi tentunya masih di obrolan kesehatan. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol ya Dok ya. Dok, kalau tadi sudah penyebab mungkin ini pencegahannya nih apa sendiri? Oh ya, kalau pencegahan itu ya yang pertama ya kita cek kesehatan kita secara rutin ya Kak. Pertama kalau misal memang ada gejala atau keluhan yang dirasakan ya alangkah baiknya secepat mungkin kita lakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat. Yang kedua, kita hindarilah faktor-faktor risiko tadi, hindari merokok, alkohol, makanan-makanan yang dapat meningkatkan risiko kanker, gitu ya. Yang ketiga itu kita rajin aktivitas fisik, olahraga. Gitu. Kemudian kita istirahat yang cukup, kuranginlah bergadang gitu karena mempengaruhi imunitas. Yang terakhir ya pencegahannya itu tadi. Kita bisa mengurangi faktor stres karena dengan faktor stres itu kan kita kadang pikiran kita mempengaruhi semuanya nih gitu jadi mempengaruhi juga imunitas. Dengan imunitas menurun itu resiko jangan kanker maksudnya infeksi yang ringan pun jadi gampang kita kena sakitnya gitu ya. Dok, kalau misalkan untuk pemeriksaan secara rutin ya itu dibutuhkan banget ya sih dok, maksudnya itu tuh penting sekali tidak atau mungkin untuk THT sendiri sebenarnya pemeriksaan rutin atau pemeriksaan telinga dan lain sebagainya itu tuh biasanya normalnya dan harusnya itu berapa kali dalam sebulan harusnya Pak atau 2 minggu sekali Kalau untuk pemeriksaan rutin khusus kankernya gitu kanker kepala sih sebenarnya tergantung gejala yang ditimbulkan aja Kak ya. Makanya kita di sini kita lebih mengenali lagi ya gejala awal dari kanker sehingga dengan pasien tahu gejalanya ini dia lebih peduli. Jadi kita lebih cepat mendeteksi kalau memang gejalanya ke arah sana gitu. Tapi kalau misal pemeriksaan THT rutin lainnya ya contoh untuk membersihkan telinga itu kalau memang kita ada keluhan atau kita memang punya resiko mungkin sebelumnya kita sering ini kotorannya kesumbat. Nah, biasanya kita sarankan 3 sampai 6 bulan gitu. 6 bulan sekali untuk diperiksa dan kita lakukan pembersihan gitu. Tapi kalau memang ada gejala sih sebenarnya gitu. Tapi kalau untuk pemeriksaan rutin untuk kanker ya tergantung gejala tadi, gejala yang awal untuk kita deteksi. Kalau untuk tata laksana terapinya Dok, untuk mungkin orang-orang yang terdeteksi juga bahwa terkena kanker itu seperti apa? Kalau tata laksana untuk kanker kepala dan leher ini dia tergantung dari keadaan pasiennya dulu, kedua stadium pasiennya, ketiga sebelum stadium dia jenis atau lokasi kankernya karena dia beda-beda nih Kak. Dan masing-masing kanker pun ada panduannya. Kita udah punya panduan yang harus kita sesuai dengan keadaan pasiennya ya. Tapi secara garis besar untuk penanganan kanker ini kita bagi 3.
Itu ada tindakan pembedahannya, operasi, kalau memungkinkan kita angkat massa tumor semaksimal mungkin ya. Kemudian yang kedua ada terapi, pilihannya radioterapi, kita memberikan sinar radiasi pada sel tumornya atau pada kalau ada benjolan di leher di perluasan yang di lehernya ya, untuk fungsinya membunuh atau mengecilkan ukuran tumor, kankernya, kemudian membunuh sel-sel kankernya. Terus yang ketiga pilihannya ya kemoterapi, hampir sama fungsinya dengan radioterapi, namun dia dengan memasukkan obat-obatan untuk membunuh sel kanker gitu. Nah kalau pilihannya ya tergantung, itu tadi kalau kankernya di hidung biasanya pilihan kita kalau nggak di radiasi, di sinar atau di kemoterapi, tidak diindikasikan untuk tindakan pembedahan. Beda dia kalau misal kayak di lidah, di rongga mulut, amandel gitu, atau di suara, itu biasanya kalau memungkinkan kita angkat seluruh massa tumor gitu, sama jaringan. Iya, karena kita jadi kalau misalnya memang tumornya atau kankernya itu nampak dan bisa diangkat, pasti kita angkat gitu. Tapi untuk membersihkan atau mengurangi resikonya, biasanya kita tambahin terapi tambahan, yaitu seperti disinar gitu. Kita untuk mengurangi kekambuhan gitu. Tapi kalau untuk khususnya nasofaring, kankernya itu tidak kita lakukan tindakan pembedahan. Memang kita membunuh sel kankernya dengan radiasi atau kemoterapi gitu. Tergantung lagi lokasinya. Dok, ngobrol-ngobrolnya sekarang juga baru saja peringatan Hari Kanker Leher dan Prostat ya dok ya. Nah ini kalau untuk angka kasus ya dok, ya, secara garis besarnya saja. Kalau untuk dunia sebenarnya angkanya cukup tinggi juga nggak sih? Iya tinggi. Untuk kanker kepala dan leher ini di dunia ini menduduki peringkat ke-6. Peringkat ke-6 dari seluruh kanker ya, di seluruh tubuh gitu. Nah kalau di dunia didapatkan hampir sekitar 10 juta kasus kematian akibat kanker gitu. Kemudian dari 10 juta itu 70%-nya terjadi di negara berkembang. Nah salah satunya negara kita, Indonesia. Namun angka kematian itu bisa dicegah. Hampir setengah ke atasnya bisa dicegah dengan strategi tadi. Kita kenal, kita bisa deteksi dini gitu, sehingga bisa dapat pengobatan yang optimal, maksimal gitu, sehingga turun nanti angka kematiannya. Tapi kalau untuk Ibu sendiri sudah ada beberapa kasus juga ya? Ya udah banyak. Nah, sekali terakhir dok, penutup. Oke. Jadi sekali lagi terus ya soalnya. Iya sekali. Pesan penutup nih, mungkin pesan-pesan untuk sahabat BETV di rumah juga untuk pesan-pesan agar kesehatan juga, apalagi dengan tema kita hari ini juga sudah ada juga untuk pencegahan. Khusus lagi nih, pesan-pesan kepada BETV silakan. Pesan untuk rakyat Bengkulu ya, sama sahabat BETV. Kebetulan saya perwakilan dari Perhati, kumpulan dokter Persatuan Dokter THT di Bengkulu, cabang Bengkulu, dalam peringatan Hari Kanker Kepala Leher Sedunia gitu. Jadi dengan peringatan ini kita fokuskan untuk meningkatkan lagi kepedulian, kesadaran kita dalam deteksi dini tanda-tanda dan gejala dari kanker gitu. Dengan harapan kita dapat menurunkan nih angka kejadian kanker dan meningkatkan angka kesembuhan. Yang paling penting untuk seluruh masyarakat, jika ada gejala segera lakukan pemeriksaan. Nggak usah takut, belum tentu kan itu juga kanker gitu ya. Jadi semakin cepat kita deteksi, semakin cepat juga kita dapat memberikan pengobatan. Tuh, yang terakhir tetap jaga pola hidup sehat, hindari faktor-faktor risiko tadi gitu, lakukan aktivitas fisik dan kelola stres. Ya. Terima kasih banyak ya dok. Iya, sama-sama Mbak ya. Penting kembali lagi nih, bukan hanya kanker kepala dan leher ya dok, penyakit lainnya juga yang paling penting untuk pencegahannya itu pola hidup sehat. Apalagi sekarang kalau kita lihat makanan macam-macam ya dok ya. Seblak. Jadi harus lebih berhati-hati juga dengan makan dan juga tentunya harus melakukan olahraga rutin. Oke. Makasih banyak ya dokter Ya, sama-sama Mbak ya. Ini udah mampir ke sini, lagi sibuk-sibuknya ditarik dulu diajak ngobrol. Makasih banyak, sehat dan sukses selalu juga. Baik, sama. Dan untuk sahabat BETV juga terima kasih banyak sudah menyaksikan obrolan kesehatan kali ini, dan saya Riki Aprilia beserta tim kerabat kerja yang bekerja sama undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai